Tapi kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa posisi kita sebenarnya di dalam Kristus ini adalah manusia roh. Sebenarnya kita ini adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggalnya di dalam tubuh. Jadi sekalipun kita nggak ketemu secara tubuh jasmani, tapi roh kita dekat Bapak Ibu. Kita bisa berkomunikasi dengan roh kita. Sekalipun kita berjauhan, tapi roh kita dekat karena hakikatnya kita adalah manusia roh. Dan pada minggu pagi hari ini kami mengucap syukur, khususnya saya, di mana sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan saya dan seluruh keluarga. Dan saya juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap seluruh jemaat NCC. Sekalipun ada 1-2 orang yang kena COVID, beberapa orang yang kena COVID, tapi semuanya berhasil sembuh dan sehat sempurna. Tidak ada satupun yang mengalami kematian. Kami percaya hanya ada satu ya, Edi, tapi dia bukan jemaat kita, tapi dia melayani di gereja kita. Tapi sebenarnya dia bukan jemaat kita, tapi dia jemaat gereja yang lain. Tapi khususnya untuk jemaat NCC tidak ada satupun yang mengalami kematian. Kan ini terbukti benar-benar bahwa Tuhan matanya tertuju kepada gereja ini, kepada jemaat ini, dan perlindungannya sungguh sangat sempurna. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Agustus. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa ya Bapak Ibu, 8 bulan kita hampir menjalani bulan ke-8 di tahun 2021 ini sungguh sangat cepat sekali, dan saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan ini mempercepat hari-hari ini sehingga tidak terasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, dan kita semua selalu berdoa supaya virus corona ini bisa segera berakhir di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia di dunia ini ya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang memprediksi ada yang 5 tahun lah, ada yang nanti akan jadi virus flu seperti biasa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kembali apapun yang terjadi di depan kita semua tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu, Maha tahu. Dan Tuhan kita itu dialah yang menuntun setiap langkah hidup kita. Sehingga di dalam menjalani hari-hari ini kami percaya tuntunan Tuhan ini sungguh sangat kita perlukan. Dan Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang detail atas hidup kita, yang mengawasi hal-hal yang sekecil-kecilnya di dalam hidup kita. Detail ini artinya mengawasi dan mengurusi hal-hal yang terkecil apapun atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu minggu pagi ini judul firman Tuhan yang saya bawakan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang detail atas hidup kita. Saya mendapatkan ini benar-benar dari Tuhan, bukan atas kemauan saya, bukan atas keinginan saya untuk menyampaikan ini kepada jemaat, tapi benar-benar Tuhan memberikan revelation yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga pada waktu saya mendapatkan ini saya berkata, wow Tuhan luar biasa Engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan itu adalah pribadi yang detail atas hidup kita, sangat detail. Nah, mungkin kita nggak bisa lihat bagaimana cara Tuhan memperdulikan anak-anaknya. Tetapi hari ini ketahuilah bahwa Tuhan sudah merencanakan tujuan besar sedetail mungkin di dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Dia yang mempersiapkan kita, bahkan sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Dia ini mempersiapkan kita sebelum kita ini lahir dari kandungan ibu kita. Jadi sebelum-belumnya Tuhan sudah persiapkan kita. Dan Tuhan sudah sediakan tulis di dalam buku yang
buku-buku setiap orang ini ya, pada waktu di surga, setiap orang di surga pada waktu orang banyak mendapat penglihatan tentang surga, itu setiap orang ini punya buku Bapak Ibu. Dan buku ini tertulis perjalanan hidup kita sebelum kita lahir di dunia ini. Dia tahu berapa jumlah helai rambut di kepala kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita sendiri aja nggak tahu berapa jumlah helai rambut di kepala kita. Tapi Tuhan kita ini ngerti jumlah helai rambut di kepala kita. Betapa detailnya Tuhan kita itu. Dia adalah sang arsitek dunia. Dan rencananya selalu detail. Oleh sebab itu, Tuhan senang kalau kita anak-anaknya ini menjalin hubungan yang erat dengan Dia. Tuhan senang kalau kita anak-anaknya ini tahu bahwa Dia ini mengurusi hal yang sekecil-kecilnya dalam hidup kita. Detail dalam hidup kita. Selalu bertanya Tuhan. Tuhan ingin kita ini selalu bertanya dengan Tuhan bila kita ingin melakukan segala sesuatu. Atau memutuskan segala sesuatu di dalam hidup kita. Ini Tuhan sangat senang Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa Tuhan ini tidak ngurusi kita. Kita ini nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Jadi Tuhan, sekali lagi saya katakan, selalu ingin menjalin hubungan yang erat dengan kita. Tuhan selalu ingin kita tahu bahwa Dia memperhatikan yang sekecil-kecilnya di dalam hidup kita. Bahkan yang kita tidak ngerti aja, Tuhan bisa ngerti Bapak Ibu. Nah, Tuhan ingin kita selalu bertanya kepada Tuhan bila ingin melakukan segala sesuatu atau memutuskan suatu hal di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar teman atau orang lain yang berkata seperti ini kepada kita? Bila kita selalu tanya Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, pernahkah kita ngomong seperti ini? Pernahkah kita mendengar orang yang ngomong seperti ini? Nah, saya pernah Bapak Ibu, karena itu pernah, kata-kata itu pernah ditujukan kepada saya. Ada yang ngomong seperti ini, jangan sedikit-sedikit tanya Tuhan, Li. Emangnya Tuhan itu ngurusi hal yang gak penting-penting seperti yang kamu tanyakan itu? Ada banyak hal yang lebih besar yang Tuhan urus daripada menjawab pertanyaanmu yang tidak terlalu penting itu. Nah, saya pernah dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Atau pernahkah kita sendiri yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan hal-hal kecil yang kita alami? Kita berpikir alam semesta ini besar dan kita itu kecil. Jadi buat apa Dia harus memikirkan kita? Dia Tuhan yang terlalu sibuk untuk peduli dengan apa yang terjadi pada diri kita. Nah, ini juga pernah diucapkan oleh seseorang kepada kita, kepada saya Bapak Ibu. Dia ngomong Tuhan itu terlalu sibuk untuk peduli dengan apa yang terjadi pada kita. Jadi enggak usah sedikit-sedikit tanya Tuhan. Enggak usah sedikit-sedikit Tuhan, tanya Tuhan dan semuanya. Enggak usah, enggak perlu. Tuhan itu enggak ngurusi kamu tok, ngurusi yang lain juga. Nah, gitu. Banyak yang sering saya dengar seperti itu. Dan ada beberapa orang dulu pernah ngatain saya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat segala sesuatu ini dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, pasti semua salah. Pasti kita tidak nyantol Bapak Ibu. Pasti kita tidak ngerti, tidak ngeh apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia atau dari sudut pandang kita sendiri. Kalau kita menyamakan Tuhan itu dengan manusia yang sangat terbatas ini dan yang hanya bisa fokus untuk beberapa hal saja dalam satu waktu, maka kita adalah orang yang paling salah. Maksudnya orang yang nggak ngerti, orang yang salah besar. Kita salah besar Bapak Ibu kalau kita hanya kalau kita berpikir menyamakan Tuhan dengan manusia yang sangat terbatas ini, yang hanya bisa fokus untuk beberapa hal saja di dalam satu waktu, maka kita salah besar, sungguh sangat salah Bapak Ibu.
Sebagai manusia, kadang kita sendiri nggak bisa tahu apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri, apalagi dengan hidup orang lain. Jadi kalau kita memikir Tuhan itu seperti kita, ini sangat salah. Kita aja nggak tahu diri kita, kita aja nggak tahu secara detail tentang diri kita. Kita juga nggak tahu tentang orang lain. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang Tuhan, Bapak Ibu? Nah, hal ini berbeda dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dia bukan pribadi yang terbatas. Dia adalah Elohim yang Maha Tahu. Dia tahu bahkan hal yang sekecil apapun di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sangat detail atas hidup kita. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama ya. Ini bagaimana bukanya? Sorry Bapak Ibu, nah saya ini kan gaptek ya, jadi semua diatur oleh Vivi, jadi saya tadi macet saya nggak ngerti. Ayo kita buka di Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada suatu makhluk pun, apapun itu, baik itu manusia, baik itu semuanya makhluk apapun, yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Jadi tidak ada yang bisa menutupi pandangan Tuhan. Jadi nggak perlu kita menyembunyikan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang ada di hati kita, Tuhan tahu. Jadi lebih baik kita terbuka dengan Tuhan. Percuma kita tutupi karena Dia tahu, Bapak Ibu. Bahkan yang di hati kita yang terdalam Dia tahu. Dikatakan sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Jadi kepadanya, dikatakan kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Makanya saya himbau dari mulai pagi hari ini, tidak ada yang bisa ditutupi di depan Tuhan. Lebih baik kita terbuka, ngomong aja dengan Tuhan. Apa yang menjadi kepikiran kita, apa yang menjadi isi hati kita, keinginan kita, ngomong aja dengan Tuhan. Tuhan senang kok. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ini suka membaca buku tentang surga, dan salah satu buku yang saya baca ini judulnya Imagine Heaven. Penulisnya adalah John Buck. Ada 2 buku yang saya sukai tentang surga ini. Satu, bukunya Gloria Valerie Lim, satunya tentang bukunya tentang Imagine Heaven, ini punya John Buck ini ya. Luar biasa Bapak Ibu. Di buku ini dituliskan berdasarkan kisah nyata orang-orang yang pernah mati suri atau near death experience. Dan mereka menceritakan apa yang dialaminya di sana atau di surga, dan mereka berkata, hal-hal yang paling kecil yang kita lakukan di dunia, semuanya ini tercatat di surga. Bahkan hal-hal yang kita lakukan itu sudah kita lupakan. Mungkin kita sudah lupa melakukan itu, tapi semuanya tercatat di surga. Nah, ayo kita baca, ini ada ayatnya. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Nah, dikatakan seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kita domba, yang nggak percaya Yesus kambing Bapak Ibu ya, kita domba. Nah, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marikah aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu menghubungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Nah, ini orangnya sudah lupa Bapak Ibu. Melakukan hal-hal yang dikatakan Tuhan itu mereka sudah lupa. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Maka dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini satu contoh di Alkitab yang Tuhan sendiri katakan kepada rasul-rasul, yang dia ceritakan kepada rasul-rasul tentang apa yang kita lakukan di dunia ini, yang terkecil sekalipun itu dicatat di surga. Ada lagi, kita lihat dari Matius 10 ayat 42 dikatakan seperti ini. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, secangkir Bapak Ibu, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dikatakan tidak kehilangan upahnya. Tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berarti ada upah yang menanti kita di surga nanti. Baik itu di dunia maupun di surga. Kalau di surga upah, kalau di dunia ini kita menuai, tabur, tuai. Kalau di surga ini reward yang menanti kita. Kalau kita melakukan hal yang sekecil apapun, Tuhan itu perhitungkan dan ada upahnya. Ini loh yang luar biasa. Yang harus jemaat LCC ini pahami. Ada upah yang menanti kita, ada reward yang menanti kita. Kadang kita berpikir gak penting. Kadang kita lupa lakukan kalau kita sudah melakukan itu. Tapi Tuhan tidak. Hati Bapak Ibu dalam hidup ini kita akan benar-benar punya hati yang memberi itu ada di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan kehilangan upah dari apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini. Nah, ada kesaksian ya. Dulu orang yang sudah naik ke surga, orang sudah dibawa ke surga dengan Tuhan, dia ketemu Tuhan dan diceritakan semuanya, dilihatkan semuanya. Orang ini ngomongin, aduh kenapa aku enggak lakukan itu dulu ya, kenapa aku akan cepet, Tuhan aku akan balik ke dunia dan aku akan lakukan semuanya yang dulunya aku anggap enggak penting. Aku akan memberi, aku akan membantu orang miskin, aku akan melakukan segala sesuatu yang karena itu semuanya ada upahnya, ada rewardnya di hadapan Tuhan. Nah, dan upah atau reward itu akan kita terima di bumi maupun di surga Bapak Ibu. Kalau di bumi kita dikatakan akan menuai. Di surga kita akan mendapat reward seperti yang saya ceritakan. Dan pada waktu pembagian mahkota di Bema Seat itu akan kita dapatkan. Kita akan dapatkan reward itu pada waktu pembagian mahkota di tahta Bema Seat. Nah, kita lihat kembali di 2 Korintus 5 ayat 9-10 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Loh, Bu Lili, kan kita ini di dalam kasih karunia kan sudah berkenan. Benar, sudah berkenan. Tapi kata-kata mungkin berkenan ini adalah dalam bahasa aslinya mungkin aku enggak lihat ya kemarin ya. Berusaha diam di tubuh ini, kami di luarnya, supaya kita ini melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau, maksudnya seperti itu. Nah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Jadi
Kita semua harus menghadap Bema Sit. Kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita menghadap Bema Sit, memperoleh apa yang patut kita terima, Bapak Ibu, kita terima. Kita dapat mahkota, dapat reward dan semuanya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Yang baik, Bapak Ibu. Tapi kalau yang jahat itu nanti pengadilan tahta putih lain. Kalau yang jahat itu nanti akan dapat hukuman pada waktu pengadilan tahta putih. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita pengadilan di Bema Sit. Kita memperoleh apa yang patut kita terima, yaitu reward-reward itu sesuai dengan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, di dalam kasih karunia bukan berarti kita, oh wes Tuhan kok yang nanggung. Oh wes semua dilakukan untuk Tuhan kok, Tuhan wes ngerti semuanya, dan kita terus cuek-cuek aja, kita tidak lakukan apapun. Itu kasih karunia yang kebablasan, itu salah Bapak Ibu. Karena ini pun ditulis oleh Paulus, 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 ditulis Paulus yang under grace, yang di dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia jangan kebablasan Bapak Ibu. Terus kita diem-diem nggak lakukan apa-apa, terus kita egois mikirin diri kita sendiri, nggak mikirin orang lain. Nah itu salah, itu kasih karunia yang salah. Dan kita di dalam di jemaat NCC di gereja ini bukan mengajarkan yang seperti itu. Kita tetap harus lakukan apa yang baik, bukan lakukan apa yang sesuka-sukanya kita, ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu dikatakan juga dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ini semua perjanjian baru. Kalau kita ngomong, oh perjanjian itu kan perjanjian lama. No, ini perjanjian baru. Ini Paulus yang mengatakan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai di bumi. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita akan menuai itu di bumi. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, berarti kalau dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, berarti akan ada suatu waktu di mana kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Dengar ya Bapak Ibu, dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Kenapa ditulis selama masih ada kesempatan bagi kita? Berarti akan ada suatu waktu di mana kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau dengan teman seiman aja kita tidak bisa berbuat baik, apalagi kepada semua orang. Nah inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kita lihat lagi di 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ngomong jangan jemu-jemu, jangan pernah bosan berbuat apa yang baik. Kalau kita mau buktikan lebih lanjut tentang betapa detailnya Tuhan kita kembali ke soal Tuhan detail ya. Di betapa detailnya Tuhan kita ini, kita bisa baca di 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Apa 5 kitab yang ditulis oleh Musa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini semua kitab yang ditulis oleh Musa. Loh Bu, itu kan perjanjian lama. Loh ya nggak apa-apa, kenapa? Perjanjian lama ini menceritakan tentang Yesus. Kalau kita membaca, bukan berarti kita sekarang di perjanjian baru terus kita nggak baca perjanjian lama. No, di perjanjian lama ini ada muncul Yesusnya yang luar biasa. Yang kita tahu dan itu sangat, saya hari-hari ini membaca kitab perjanjian lama. Karena kemarin perjanjian baru sudah selesai, kita ulang lagi perjanjian lama, perjanjian baru kita sudah berkali-kali baca dari kitab Matius sampai Wahyu, kita sudah berkali-kali baca, dan perjanjian lama kita ulang terus juga. Dan dikatakan kalau kita mau tahu Yesus di perjanjian lama itu banyak Bapak Ibu, dan kita bisa lihat ada Yesus di sana yang luar biasa, yang message-nya bisa kita terima sampai hari ini. Nah, salah satunya khotbah saya di pagi ini Bapak Ibu.
di kitab Musa, 5 kitab Musa yang saya sebutkan tadi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu di dalam kitab-kitab ini jelas-jelas ditulis, jelas-jelas diceritakan bagaimana Tuhan itu mengatur sedetil-detilnya apapun itu, bahkan membuat kemah suci saja. Musa dibawa naik ke Gunung Sinai dan masuk ke dimensi lain, yaitu surga. Jadi saudara perlu ketahui bahwa kemah suci, bait suci yang ada di dunia ini adalah replikanya surga, Bapak Ibu. Di surga nanti kita akan tahu ada bait suci di sana, di mana Elohim sendiri yang ada di ruang Maha Kudus itu. Benar-benar luar biasa. Nah, kita mau buktinya, kita baca Ibrani 8 ayat 5. Nah, setelah saya baca kitab Musa ini, Tuhan tuh gerakkan saya baca kitab Ibrani. Saya baca dari ayat pasal 1 sampai terakhir kitab Ibrani ini, dan saya mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita mau tahu tentang surga, kita baca kitab Ibrani, kita akan tahu gambaran surga itu kayak apa, Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu tentang Yesus di surga itu ngapain, Bapa di surga itu ngapain, baca kitab Ibrani ayat 1 sampai terakhir, kita akan tahu, dibukakan dengan Tuhan. Karena kitab Ibrani ini adalah gambaran surga. Kita baca kitab Ibrani 8 ayat 5, dikatakan seperti ini. Pelayanan mereka adalah gambaran dari pelayanan bangsa Israel. Pelayanan mereka di bait Elohim itu, di kemah suci, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Dan seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau berpikir ya, di surga ini, bumi ini adalah bayangan dari surga. Fotokopinya surga. Saya kemarin itu sering ya Bapak Ibu, saya ini lihat YouTube tentang, karena kan kita ini ada di rumah terus toh. Namanya manusia ini juga kadang bosan ya Bapak Ibu, jenuh. Saya ini lihat YouTube yang jalan-jalan apa itu namanya, yang Swiss itu namanya apa? Kita traveling tapi kita lewat virtual ya, traveling virtual. Saya melihat Swiss Bapak Ibu. Saya melihat Norwegia. Waduh bagus banget. Saya bilang ini Tuhan, dunia ini kok wapi ya Tuhan. Nah, aku enggak bisa bayangkan surga ini pasti jauh lebih bagus dari dunia ini. Karena surga itu yang sebenarnya, dunia ini kopiannya. Tapi kalau saya lihat sawah-sawah yang mengering-mengering di Indonesia, kekeringan, ini bukan gambaran surga. Di surga tidak ada yang mengering Bapak Ibu. Semuanya hijau, semuanya ada kehidupan, rumput tidak ada yang mati, bunga tidak ada yang gugur. Semuanya tumbuh terus, buah tidak ada yang jatuh, terus busuk, nggak ada semua. Semuanya hidup, karena di surga hanya ada kehidupan. Nah, dikatakan pelayanan mereka itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Musa, Harun itu adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah firman-Nya, engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung luar itu, Gunung Sinai. Gunung itu ya. Saudara bisa baca juga dalam kitab Keluaran 24 ayat 9 sampai 18. Nah, dikatakan seperti ini. Ini saya jelaskan. Ini bagaimana benar-benar Musa ini diangkat naik ke surga. Dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua. Lalu mereka melihat Elohim Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, yang terangnya seperti langit yang cerah. Sampai di sini, ayo coba bayangkan.
Di Gunung Sinai, saya pernah naik ke sana. Mungkin Gunung Sinainya mungkin ya bukan itu, mungkin yang lain ya. Katanya dikatakan itu yang saya naik dulu bukan Gunung Sinai yang asli, ada yang lebih asli dan semuanya. Tapi saya bisa membayangkan di atas gunung itu batu-batu. Itu tanah-tanah yang merah gitu Bapak Ibu tanahnya ya. Tapi pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua itu, mereka itu bisa melihat Elohim Israel, kakinya ini berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ayo kita bayangkan, kira-kira apa itu? Berjejak di mana Elohim itu? Kira-kira mereka ada di mana Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang daripada tua-tua itu? Saya percaya mereka semua sudah beralih ke dimensi yang lain, yaitu surga. Mereka beralih ke dimensi yang lain di surga. Nah, terus ya. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Elohim lalu makan dan minum. Nah, sekarang sampai di sini. Mereka makan dan minum itu bawa dari mana, Bapak Ibu? Mau tanya saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak ajak berpikir sekarang, secara logika. Kalau ya mungkin kita ini manusia khususnya Heru suka ngomong logika ya, ini tak ajak berpikir secara logika. Mereka bawa makan dan minum dari mana? Naik ke sana bawa makanan apa? Pasti mereka ini beralih dari bumi ini masuk ke dalam surga, masuk dimensi lain. Dan di surga Tuhan sediakan makan dan minum. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau di dunia ini kita tidak bisa makan udang, tidak bisa makan cumi, kepiting karena kolesterol. Di surga nanti ada makan, minum, udang, cumi, piting mungkin ya. Mungkin makanan yang tidak membuat kolesterol. Mungkin makanan apa ya, kayak kita makan tar aja kita takut karena ada kuning telurnya yang buat kolesterol. Nah di surga nanti tarnya, pudingnya seperti yang dilihat Valeri, seperti yang dilihat orang-orang, ya itu makanannya sangat enak. Pada waktu saya dimsum dengan Valeri, saya tanya Valeri, apakah ada makanan ini di surga? Valeri ngomong, ada, lebih enak dan luar biasa enak. Jadi bagi jemaat yang suka makan, bagi orang-orang yang suka mendengarkan khotbah ini dan dia suka makan, jangan pernah putus asa. Waduh, nikmati aja, nanti kalau kita sudah mati kita di surga nggak ada makanan, di surga isinya cuma menyembah Tuhan. No, Bapak Ibu, mereka makan dan minum. Ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggal dan Elohim apa ini kok ketiknya kok salah ya, dan tolong dibacakan, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggal Elohim di sana. Ini gimana? Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi Musa disuruh naik menghadap Tuhan. Wis naik di atas gunung. Tinggallah di sana. Nah, dikatakan ini tinggallah, bukan Elohimnya nggak ada. Ya. Nah, sorry ya, Bapak Ibu, ini sorry salah ketik ya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, terus mari gitu seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan sekarang kita berpikir ya, naik ke atas gunung. Maksudnya naik itu ke atas gunung itu gimana Bapak Ibu? Bukankah Musa sudah di atas gunung? Kok disuruh naik lagi? Nah, itu saya percaya Musa itu dia sudah di atas gunung, suruh naik lagi dengan Tuhan. Dia dibawa lebih lagi dengan Tuhan, yaitu di surga Bapak Ibu, di dimensi lain yaitu di surga. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini. Jadi ini salah lagi terjemahannya ya, tinggallah di sini menunggu kami
sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkara, datanglah kepada mereka. Jadi yang naik di gunung Tuhan itu hanya Musa dan Yosua. Yang lain-lain itu tidak usah naik, para tua-tua. Tapi para tua-tua itu sempat makan dan minum di surga bersama-sama dengan Musa, bersama-sama dengan Tuhan. Dan Musa, Harun, Nadab, Abihu, semuanya sempat makan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa bayangkan apa yang dilakukan Musa dengan Tuhan selama 4 hari 40 malam di Gunung Sinai? Bisa bayangkan Bapak Ibu? Apakah Musa itu diam-diam saja dengan Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Musa sedang dibawa Tuhan untuk melihat kemah suci yang ada di surga. Dengan kata lain, Musa masuk ke dimensi lain, yaitu surga, sehingga dia kuat tidak makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Dia kuat Bapak Ibu. Nah ini ada pernah cerita, dulu kan saya pernah saksikan ya, ada seorang yang dia suka masuk di dalam hadirat Tuhan. Suka doa sendiri, ya masuk dalam dimensi lain. Itu seminggu itu rasanya itu, pada waktu dia keluar itu seminggu sekali ya. Ini seorang pastor Bapak Ibu, ada kesaksian seorang pastor, dia suka berdoa menyendiri dengan Tuhan, dia masuk di dalam gua. Tapi seminggu sekali dia keluar Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu dia tidak makan dan tidak minum Bapak Ibu. Dia merasa sebentar sekali. Pernahkah kita menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita buka mata kita, loh kok sudah 2 jam aku. Tidak sadar, loh kok sudah jam segini. Nah itulah, kalau kita masuk dalam dimensi roh, waktunya jadi berbeda Bapak Ibu. Karena di bumi 1000 tahun, di sana 1 hari. Itu gambarannya Bapak Ibu. Seperti yang ditulis di Petrus ya. Di 1 Petrus, di bumi 1000 tahun, di surga 1 hari. Jadi waktunya berbeda. Nah, Musa kuat tidak makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu, kita setelah ibadah ini kita bisa baca di dalam kitab Keluaran ini pasal 25 sampai 32 yang berisi petunjuk dari Tuhan yang harus dilakukan oleh Musa. Jadi pasal 25 ayat sampai pasal 25, Keluaran pasal 25 sampai pasal 32 yang berisi petunjuk dari Tuhan yang harus dilakukan Musa. Bahkan yang menunjuk orang-orang untuk mengerjakan semuanya itu adalah Tuhan sendiri Bapak Ibu. Kita bisa lihat Tuhan ini luar biasa, detail banget. Nunjuk orang-orangnya. Orang-orang yang mengerjakan semua pembangunan kemah suci ini adalah Tuhan sendiri. Kita bisa baca Keluaran 24 ayat 9 sampai 18 dikatakan, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Oh sorry. Bukan ini ya. Kita lihat Keluaran 31. Nah, kita Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Nah, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihatlah, telah kutunjuk Bezebel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Elohim. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Nah, ini Tuhan sudah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda yang telah dipenuhi oleh Tuhan dengan roh Elohim. Dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini semua Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memenuhi orang itu. Dengan semua keahlian-keahlian untuk mengerjakan pembangunan kemah suci. Nah, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Terus juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab, dikasih pendamping, bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap
setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi Tuhanlah yang memberi kita keahlian. Tuhanlah yang memberi talenta kepada kita. Tuhanlah yang memberikan semuanya kepada kita. Jadi kalau di dalam kasih karunia ini bukan kuat dan gagah kita. Jadi semua yang kita terima itu adalah pemberian dari Tuhan. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita di dalam kasih karunia, kalau kita tahu bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan, maka di dunia tidak ada yang sombong, Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu disombongkan. Oh aku lebih diurapi. No. Karena semua itu pemberian dari Tuhan. Oh aku lebih kaya. Oh aku lebih ini. Enggak ada, Bapak Ibu. Semua itu pemberian. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Di dalam kasih karunia, kita harus tahu bahwa semua adalah pemberian. Hikmat, pinter, semua itu pemberian. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ini dilihat dari Keluaran 31 ayat 1-6 ya Bapak Ibu. Juga Tuhan menunjuk orang-orang dari 12 suku Israel yang mendampingi Musa sebagai pemimpin kepala pasukan Israel. Itu yang menunjuk semua itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa lihat dalam Bilangan 1 ayat 1-19 ya. Dikatakan seperti ini. Kita baca cepat ya, karena ini luar biasa. Ini tak tunjukin gambarnya, kemahnya ya. Tuhan berfirman kepada Musa di padang mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Orang demi orang. Engkau ini serta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dan tiap-tiap suku harus ada orang yang mendampingi kamu. Nah ini yang mendampingi kamu. Yakni orang yang menjadi kepala suku yang diwakilinya itu. Nah inilah yang mendampingi. Tuhan nunjuk sendiri Bapak Ibu. Yang mendampingi Musa. Yang orang-orang yang mendampingi Musa, Tuhan yang nunjuk sendiri. Dan inilah nama semua yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Surisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Nathanael bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amisyadai. Dari suku Asyir, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya. Yang tertunjuk, berarti bukan Musa yang menunjuk, bukan Harun yang menunjuk. Kata-kata tertunjuk ini berarti orang lain yang menunjuk, yaitu Tuhan sendiri. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi seorang. Yang 19. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita ya. Bahkan letak perkemahan pun Tuhan yang atur. Nah, ini letak perkemahannya. Luar biasa ya Bapak Ibu. No, dikatakan di sebelah timur. Ayo kita lihat sebelah timur yang mana? Timur, ini yang di bawah ini. Ini adalah panji-panji suku Yehuda. Nah, lokasi sebelah timur dari kemah suci di kelompok di bawah panji kesatuan Yehuda.
Ya, Yehuda ada berapa orang, berapa Isakar, Sebulon, dan semuanya totalnya ada berapa. Nah, sebelah selatan, ayo lihat sebelah selatan. Panji-panji suku Ruben. Nah ini kita lihat panji-panji suku Ruben ya Bapak Ibu. Ayo lihat lokasinya di sebelah selatan dari kemah suci. Kelompok di bawah panji-panji kesatuan suku Ruben. Ini Tuhan sendiri yang menentukan, yang mengatur semua perkemahan ini Tuhan Bapak Ibu, luar biasa. Ruben ada 46.500 orang. 46.500 orang. Simeon ada 59.300 orang. Gad ada 45.650 orang. Totalnya 450 orang. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ada lagi di sebelah barat adalah panji-panji suku Efraim barat. Mana ya? Ini dari kemah suci kita lihat dari sebelah barat kelompok panji kesatuan Efraim. Efraimnya jumlahnya 40.500 orang, Manasye 32.200 orang, Benyamin 35.400 orang. Totalnya 108.100 orang. Nah, semua sudah diatur sama Tuhan. Yang sebelah utara, panji-panji suku Dan. Kita lihat panji-panji suku Dan. Gambarnya juga sudah tahu semua ya Bapak Ibu. Ini luar biasa Tuhan kita, sungguh sangat luar biasa. Sangat teratur, terperinci dan detail banget, sangat detail. Semua perkara-perkara pun Tuhan yang adili semua. Kalau ada yang perkara apapun, Tuhan ngadep, Tuhan yang adili. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo kita sudah lihat ini semua ya. Kita lanjut ya. Ini ada lagi lebih jelas. Ini kalau lebih jelasnya saya pakai gambar ini. Karena saya akan lihat kemah pertemuan ini Bapak Ibu. Ini di kemah pertemuan ini ada Bani Merari yaitu suku Lewi. Bani Kehat itu suku Lewi juga. Bani Gerson, Pak Gerson ya, suku Lewi juga. Pak Gerson namanya diambil dari Bani Gerson, suku Lewi ya. Kaum Harun, imam-imam. Nah ini di kemah pertemuan. Ini ada suku-suku Lewi, dikeliling oleh suku Lewi dan imam-imam di dekat kemah pertemuan ini. Tapi yang di barat, utara, timur, selatan ini adalah panji-panji suku Yehuda, suku Dan, suku Efraim, suku Ruben. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sudah ngerti ya sekarang ya betapa detailnya, betapa teraturnya, betapa terperincinya Tuhan itu. Semua perkara apapun Tuhan yang adili. Ayo kita baca ayatnya. Keluaran 22 ayat 9. Dalam tiap-tiap perkara, tiap-tiap itu semua perkara, tiap-tiap perkara. Pertengkaran harta. Di sana juga ada pertengkaran harta Bapak Ibu. Bangsa Israel juga ada pertengkaran harta. Baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, ini bisa tukaran karena mereka kan jalan-jalan makhluk hidup ya Bapak Ibu. Lembu jalan keledai jalan, domba jalan. Jadi kalau tertukar itu bisa oh ini punyaku, oh bukan ini punyamu. Nah itu bisa bertengkar Bapak Ibu. Tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Elohim. Nah, dibawa ke hadapan Elohim. Ingat Salomo, perkara Salomo, seorang ibu yang berebut anak itu dibawa. Ini sama seperti ini Bapak Ibu. Ini gambarannya semua. Tuhan itu replikanya Tuhan itu ya pada waktu di Israel itu pemerintahan raja-raja Salomo di Israel itu pada waktu itu kan Salomo minta hikmat Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat. Nah Salomo mengerjakan seperti yang Tuhan kerjakan di zaman Musa ini. Siapa yang dipersalahkan oleh Elohim haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Jadi Tuhan ini bisa ngomong, oh ini kamu yang salah. Akhirnya yang salah ini membayar 2 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita baca semua ini Bapak Ibu. Kalau kita baca cuma asal baca, nggak ngerti Bapak Ibu. Itu ya seperti angin lalu. Tapi kalau kita dibukakan, ini seperti harta yang terpendam. Kita bisa ngerti, wow Tuhan luar biasa Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang detail. Engkau Tuhan yang terperinci. Engkau Tuhan yang sangat teratur. Kalau Tuhan, kita tahu Tuhan ini detail, terperinci, teratur. Apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Yang sekecil-kecilnya dalam hidup kita. Dia tahu dan dia ngurus Bapak Ibu. Dia ngurusi semuanya.
Kalau Tuhan yang ngurusi, kita tenang Bapak Ibu. Kalau kita yang ngurusi sendiri, kita stres. Oleh sebab itu kita harus baca Alkitab ini benar-benar minta Tuhan bukakan. Karena ini adalah harta yang terpendam. Yang dikatakan seperti ini, kalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tahu Tuhan kita ini detail, terperinci, teratur. Luar biasa, sangat hal-hal terkecil dia perhatikan. Dia yang ngurus, dia yang ngatur semuanya. Apa yang kita takutkan? Kita benar-benar akan jadi orang yang merdeka. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kasih karunia itu Bapak Ibu. Kita dibukakan. Bukan khotbah tentang kita. Terus kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Bisa pusing Bapak Ibu. Karena manusia tidak bisa mengerjakan itu semua. Bahkan pendeta top pun tidak bisa mengerjakan itu semua. Jadi kenapa dia harus menuntut umatnya mengerjakan seperti itu? Lebih baik khotbahkan tentang Yesus. Ceritakan Tuhan itu gimana. Itulah yang akan memerdekakan engkau. Itulah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Yang membuat kita rest di dalam Dia. Yang membuat kita pulang dari ibadah kita bisa bersuka cita. Bukan pulang beribadah tambah penuh dengan tuntutan Bapak Ibu. Nah ini kasih karunia ini yang harus benar-benar kita ingat, kita dalami. Kita hidupi Bapak Ibu di dalam kasih karunia ini. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, dari semua yang kita baca, yang kita lihat di dalam Alkitab, itu adalah juga gambaran yang harus kita lakukan sekarang ini dengan Tuhan. Yaitu dengan melibatkan Dia dari semua yang akan kita lakukan. Tadi kan kita ngomong, kita kan membahas tentang Tuhan yang detail. Saya juga ngomong, saya pernah dikatain orang, ngapain tanya-tanya terus sama Tuhan, emangnya Tuhan ngurusi kamu tok, orang lain banyak. Nah ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu, Tuhan ini ngurusin. Ini adalah gambaran yang harus kita lakukan sekarang ini dengan Tuhan, yaitu dengan melibatkan Dia dari semua yang akan kita lakukan. Tuhan senang Bapak Ibu kalau kita melibatkan Dia di dalam semua yang kita lakukan. Tanya terus dengan Roh Kudus, bangun komunikasi dengan Dia. Tuhanlah Raja Israel dan Tuhanlah Raja kita. Nah, pada saat bangsa Israel meminta seorang raja, Tuhan sakit hati Bapak Ibu, Tuhan sedih. Sehingga Dia berkata kepada Samuel, ayo kita baca ya. Luar biasa ini, saya sampai nangis Bapak Ibu, nulis ini sampai nangis. 1 Samuel ayat 8, 1-22 ini kalau kita baca semuanya, ini luar biasa Bapak Ibu. Mau baca semuanya atau baca ayat 8 ayat 8-9 aja. Tapi lebih baik baca semuanya ya. Kita akan lebih tahu. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini melihat bangsa-bangsa lain ini punya raja. Dia tidak sadar bahwa Tuhan itu rajanya. Dia minta raja kepada Samuel. Minta raja manusia Bapak Ibu. Dia lihat, seringkali kita lihat kepada orang lain. Dan kita tidak sadar bahwa kita punya Tuhan. Punya semuanya. Kita iri kepada orang lain kok lebih diberkati, kok aku enggak. Kita tidak sadar bahwa kalau kita punya Yesus, kita punya semuanya Bapak Ibu. Waktu mereka, ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Samuel kesel Bapak Ibu. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel,
Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi bukan Samuel yang ditolak, tapi Tuhanlah yang ditolak. Karena Tuhan itu sebenarnya raja atas Israel, Bapak Ibu, atas bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tambah memilih minta raja manusia. Nah, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari ini, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Elohim lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi bangsa Israel ini selalu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Elohim lain. Demikian juga mereka lakukan, demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Tuhan tuh mendinginkan Samuel, kan Samuel sempat marah ya. Tapi Tuhan ngomong, akulah yang mereka tolak Samuel, bukan kamu. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Padahal sebenarnya rajanya ini Tuhan, Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel menolak Tuhan. Dia meminta raja seorang manusia. Nah, terus begini. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Tuhan ini baik, Bapak Ibu. Didengarkan permintaan mereka. Hanya ingatkan mereka, peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja manusia yang akan memerintah mereka. Kalau manusia itu selalu mengambil, Bapak Ibu, minta. Kalau Tuhan, raja Tuhan itu selalu memberi. Jadi yang menjadi rajamu, jemaat NCC, hendaklah Tuhan, bukan manusia, bukan dirimu sendiri, bukan orang lain. Tapi biarlah engkau menjadikan dia itu rajamu. Karena dia tidak pernah meminta, tapi dia memberi. Tapi kalau raja manusia, kalau rajanya dirimu sendiri, selalu ada tuntutan, ada permintaan. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Bayangkan Bapak Ibu, anak laki-laki kita suruh lari di depan kereta kuda raja. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Mereka disuruh membajak dan semuanya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita punya raja manusia, kalau rajanya orang Israel manusia ini tuntutannya banyak sekali. Disiksa, Bapak Ibu. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, juru makanan, dipekerjakan terus, dipekerjakan. Ini pekerjaannya iblis, Bapak Ibu. Tuntutan-tuntutan itu selalu ada terus. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Bayangkan Bapak Ibu, ini loh raja manusia selalu mengambil anak kita, laki-laki mengambil anak perempuan kita, mengambil hasil ladang kebun anggur yang terbaik kita. Semuanya itu raja manusia. Dari gandummu, dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Semua diambil, Bapak Ibu. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10. Dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Dan pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tuhan ngerti, mereka akan berteriak kepada raja yang dipilihnya itu,
Tapi Tuhan diam saja Bapak Ibu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Nah, pandangannya, patronnya itu adalah bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Nah, mereka patronnya itu adalah bangsa lain, manusia yang bisa dilihat oleh mata. Padahal manusia itu sangat terbatas. Manusia itu terbatas dan manusia itu karakternya tidak seperti Tuhan. Manusia sudah jatuh. Nah, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja atas Israel. Ya, kita lihat 1 Samuel 9 ayat 15-17, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini, Tuhan itu masih ngurus loh Bapak Ibu. Bangsa Israel minta raja itu Tuhan sing milih nol. Tuhan tetap ngasih dan Tuhan yang milihkan. Betapa baiknya Tuhan ini ya. Dia sudah ditolak, dia tetap pilihkan orangnya. Dia tetap tunjuk orangnya, tetap ngurus Bapak itu, tetap ngurusi. Kalau manusia ditolak, sudah nggak mau ngurus nih. Sudah nggak mau ngurus, emangnya gue pikirin lu ya, aku sudah kok talak ya sekarap-karapmu, begitu kalau manusia Bapak Ibu. Tapi Tuhan nggak begitu. Dikatakan seperti ini, besok kira-kira waktu ini, aku Tuhan akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Nah, Tuhan sendiri Bapak Ibu yang memilih Saul. Dan Tuhan tetap mendengarkan pada waktu bangsa Israel itu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Elohim yang setia. Sekalipun kita ataupun Israel tidak setia, dia tetap setia Bapak Ibu. Terbukti dari peristiwa-peristiwa yang sampai hari ini kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sekalipun kita tidak ada di tempat kejadian, tapi kita bisa lihat di TV, di mana-mana televisi dan semuanya, di YouTube semuanya kita bisa lihat bagaimana Israel dihujani oleh ribuan roket dari Hamas. Tapi tangan Tuhan tetap menjaga sehingga sampai hari ini Israel tetap ada. Ada sekelompok bangsa-bangsa yang ingin menghapus Israel, nama Israel dari muka bumi. Tetapi tidak ada satupun manusia yang bisa menghapuskan itu. Karena kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa menggagalkan. Tangan Tuhan tetap menjaga sehingga sampai hari ini Israel boleh ada. Itu saya percaya bukan karena Iron Dome, tapi itu karena perlindungan Tuhan atas Israel. Kalau Tuhan sudah memilih Israel, tidak ada satu manusia pun, satu bangsa pun yang bisa menggagalkan pilihan Tuhan. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita pun juga adalah umat pilihan Tuhan. Tuhanlah raja kita Bapak Ibu. Jadikan Tuhan itu rajamu. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan dirimu sendiri, bukan orang lain rajamu. Tapi engkau harus lebih tunduk kepada Tuhan yang adalah rajamu daripada kepada semuanya di sekelilingmu. Dia adalah rajamu. Raja alam semesta yang menjadikan kita anak-anaknya. Dia adalah raja kita. Raja yang punya langit dan bumi. Dan menjadikan kita anak-anaknya. Sehingga kita boleh memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Oleh sebab itu, posisikan dia benar-benar sebagai raja dalam hidupmu.
Sebelum melakukan apapun, tanya dia Bapak Ibu. Komunikasi terus dengan dia. Seperti yang Daud lakukan. Sehingga Daud bisa berkata di dalam Mazmur 74 ayat 12. Namun engkau ya Elohim adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan atas bumi. Daud mengakui engkau rajaku. Daud ini seorang raja Bapak Ibu, tapi dia tetap mengakui Tuhan ini adalah rajanya dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi ini. Terus dia kok ngomong juga di Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan engkau ya Elohimku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang raja, tapi dia tetap mengakui bahwa sesungguhnya Tuhanlah raja satu-satunya di alam semesta ini. Dialah raja, dialah Tuhan, raja atas surga dan bumi. Dialah raja kita dan bagi dialah kemuliaan sampai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada minggu pagi hari ini. Benar-benar firman ini menjadi rema atas hidup saya. Saya percaya firman Tuhan ini juga akan menjadi rema bagi semua yang mendengarkannya, khususnya jemaat NCC, untuk menjadikan Tuhan itu raja di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, saya terbatas dalam menyampaikannya, tapi Tuhan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Berbicara terus dalam setiap hati jemaat-Mu di minggu pagi ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, Engkau yang menerjemahkan, menjelaskan lebih lanjut di dalam setiap hati jemaat yang mendengarkan pada minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.